Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 kali ini kalian akan Bapak ajak untuk membahas materi struktur isi dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, perlu kalian ingat lagi dalam belajar model saintifik ini kalian akan diajak untuk mengamati terlebih dahulu. Di sini Bapak akan mengajak kalian untuk membaca teks 2 dan teks 3. Teks 9 ini Bapak bacakan dulu ya. Judulnya kamar tidur. Ada satu ruang yang menarik untuk aku datangi setiap harinya. Ruang itu tidak terlalu luas, hanya 2x3 meter luasnya. Namun, hal itu berhasil membuat orang nyaman untuk merebahkan tubuh ketika lelah. Aku bisa menjamin setiap tubuh yang masuk di ruang ini akan merasa ketagihan untuk mengunjunginya. Menghadap ke arah barat, terdapat sebuah pintu tertutup kelambu berwarna pink. Di sebelah kiri pintu tergantung sebuah penanggalan dan sebuah cermin yang bertuliskan "Anda manis, Nona". Di bawahnya merapat sebuah meja belajar yang diberi alas kertas berbunga-bunga merah jambu dan dilapisi lagi dengan plastik bening. Di atas meja ada sebuah tape recorder kecil, sebuah mesin tik, jam beker berwarna pink, alat tulis dominan pink, beberapa helai kertas berserakan dan buku-buku dalam keadaan terbuka. Pasti semalam ada yang habis mengerjakan paper, pikirku. Ruangan ini memang sering menjadi objek kunjungan para gadis selesai pulang sekolah. Tampaknya mereka nyaman dengan ruang bercat pink kombinasi putih. Tembok berhias wallpaper, bunga berwarna merah hati dan putih. Ruangan ini sekilas akan tampak seperti taman bunga mawar yang warna-warni. Ruang tampak cantik dengan tempat tidur selimut dan guling yang berbalut kain warna pink pula. Di sudut keranjang, beberapa boneka tersusun rapi. Ada boneka beruang, gajah, dan babi berukuran sedang menghadap ke arah pintu. Di samping kanan keranjang tempat tidur terdapat satu buah meja dan kursi. Di meja terbuka sebuah diary berwarna pink dan juga ballpoint yang masih belum tertutup. Kemungkinan penghuni kamar ini suka meluangkan waktu untuk menulis di meja ini. Semua orang yang pernah masuk ruangan ini akan berkomentar bahwa ini ruang unik yang pernah ditemui. Ruangannya rapi dan wangi, banyak pernak-pernik dan benda-benda berwarna pink. Nah, dari ini tadi kalian terus muncul pertanyaan. Kita materinya apa tadi? Struktur, isi, dan ciri bahasa. Nah, dari sini nantinya kamu pasti harusnya memiliki pertanyaan tentang teks tersebut yang berkaitan dengan struktur, isi, dan ciri bahasa. Pertanyaan itu pasti tentunya apa sih struktur, isi, teks deskripsi itu? Nah, oke. Untuk menjawabnya, kalian dapat melihat buku di halaman 11. Dari teks 2 itu tadi dapat diketahui bahwa struktur isi teks deskripsi yang berjudul kamar tidurku itu memiliki struktur isi 1. Yang pasti apa kemarin Bapak udah pernah beritahu itu? Yang pertama adalah deskripsi umum. Dan yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau simpulan, itu boleh ya. Tapi
Sifatnya opsional. Apa itu opsional? Opsional adalah boleh ada, boleh tidak. Jadi dalam teks deskripsi itu penegasan ulang atau simpulan itu boleh ada, boleh enggak. Yang jelas yang harus ada itu pasti deskripsi umum 1, 2 deskripsi bagian. Nah, di sini di halaman 11 ini terdapat deskripsi umum. Deskripsi umum itu apa? Deskripsi umum itu berarti gambaran secara umum dari teks deskripsi yang sudah dijelaskan tadi. Kamar tidur. Jadi, deskripsi umum itu terletak pada paragraf pertama. Lengkapnya itu paragraf pertama ya. Ada satu ruang yang menarik untuk aku datangi setiap harinya. Ruangan itu tidak luas, hanya 2 kali meter luasnya. Namun, hal itu berhasil membuat orang nyaman yang merebahkan tubuh ketika lelah. Aku bisa menjamin setiap tubuh yang masuk di ruangan ini akan merasa ketagihan untuk mengunjunginya. Ini deskripsi umum, gambaran keseluruhan dari teks yang berjudul Kamar Tidur di halaman 9. Lalu bagian deskripsi struktur isi yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini tentunya akan menggambarkan bagian-bagian secara detail. Kalau di sini berarti ya mulai dari paragraf 2. Di situ nanti terdapat pintu, terus penanggalan, cermin, tuh. Terus ada meja belajar, ada alas meja, benda yang ada di atas meja seperti vas, tape, mesin ketik, jam beker, kertas dan sebagainya. Lalu benda di bab ketiga ini menjelaskan Nah, di sini bisa dijelaskan tentang suasana yang di ketiga ini ya, paragraf ketiga ini dia menjelaskan tentang ruangannya yang bercat warna pink kombinasi putih. Terus temboknya juga sebagian ada yang berhias wallpaper. Wallpaper itu tahu nggak, itu yang nempel di dinding itu loh, kertas yang untuk menghias dinding itu, jadi nggak perlu dicat kalau udah wallpaper itu. Jadi ada yang sebagian gambaran ruangan ini berarti ada yang dicat, ada yang ditempel wallpaper. Terus ada tempat tidur, ada selimut, guling yang berbalut kain warna pink. Ini yang paragraf ketiga. Yang paragraf keempat itu menggambarkan bagian di sudut keranjang tidur. Oh, di sudut keranjang tidur ada apa aja? Ada boneka. Bonekanya itu ada boneka beruang, gajah, babi yang menghadap ke timur. Terus di sampingnya ada tempat ada meja, ada kursi. Nah, di atas meja itu tadi ada diary berwarna pink dan ballpoint. Jadi perlu kalian ingat, yang namanya deskripsi umum itu, yang pertama, deskripsi umum itu pasti ada di bagian awal, karena dia itu akan menjelaskan secara umum objek yang akan digambarkan. Tuh. Yang kedua, deskripsi bagian. Namanya aja udah bagian, pasti dia menjelaskan bagian-bagiannya secara detail. Ini biasanya setelah paragraf yang berisi tentang deskripsi umum. Kenapa Bapak nggak menyebutnya di paragraf kedua? Karena
Yang namanya deskripsi umum itu kadang bisa 1 paragraf, bisa 2 paragraf. Makanya Bapak nggak menyebutkan deskripsi bagian itu di paragraf kedua. Yang jelas paragraf deskripsi bagian itu nanti isinya menjelaskan bagian-bagian dari deskripsi umum. Misal nih kita buat contoh sendiri ya. Sekolahku adalah SMP THI Nurul Akbar Klaten Utara. Sekolahanku terletak di daerah perkotaan. Meskipun begitu, sekolahku tetap terasa tenang dan nyaman. Itu paragraf deskripsi umum. Nah, sekarang deskripsi bagiannya dijelaskan. Deskripsi umumnya tadi apa? Terletak di perkotaan. Jadi dijelaskan. Alamat sekolahku berada di apa ya itu alamatnya Bapak lupa. Yang jelas Dukuh Tegal Mulyo, Gang 2, Kecamatan Girgunung, Kelurahan Girgunung, Kecamatan Klaten Utara. Hal inilah yang menyebabkan sekolahku ini berada di perkotaan. Sekolahku berjarak 25 meter dari jalan yang menghubungkan Kecamatan Klaten Utara dan Kecamatan Ngawen. Selain itu, sekolahku juga dekat dengan hutan kota Girgunung. Itu paragraf keduanya menjelaskan tentang apa tadi yang mengenai sekolah kita berada di perkotaan. Yang kedua, nyaman. Kita bikin contoh itu yang pendek-pendek aja ya. Nah, yang kedua, terasa aman dan nyaman. Nah, meskipun berada di perkotaan, sekolahku ini merasa aman dan nyaman. Nah, kita buat tenang dan nyaman ini. Bukan aman ya, tenang dan nyaman. Karena berada di dalam sebuah jalan buntu atau gang, sekolahku terasa nyaman dan tenang karena tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang melewati atau melintas di jalan depan sekolah. Selain itu, di sekolahku hanya memiliki 1 orang tetangga. Beliau adalah seorang pensiunan guru. Lingkungan beliau pun juga menyadari bahwa hidup di lingkungan sekolah, sehingga beliau juga dapat menjaga ketenangan di lingkungan sekolah. Itu yang tenang dan nyaman. Nah, nyamannya itu selain di lingkungan yang kondusif, sekolahanku juga terasa nyaman. Hal ini dikarenakan sekolahanku memiliki 3 lantai. Ketika kami berada di lantai ketiga, angin berembus sangat kencang. Hal ini tentu akan menambah suasana atau kenyamanan saat kami melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, itu contoh dari deskripsi umum dan deskripsi bagiannya. Lalu penegasan ulang. Kalau di teks 2 halaman 9 dan 10 ini itu terdapat penegasan ulang. Penegasan ulangnya udah barang pasti ada di paragraf terakhir yang
Semua orang yang pernah masuk ruang ini akan berkomentar bahwa ini ruang unik yang pernah ditemui. Ruangannya rapi dan wangi, banyak pernak-pernik dan benda-benda berwarna pink. Nah, inilah yang disebut penegasan ulang. Jadi dia menegaskan apa yang sudah disampaikan di deskripsi umum maupun deskripsi bagian. Nah, untuk teks ketiga yang melati putih ini, kalian dapat membacanya sendiri. Nah, di situ nanti juga sudah dijelaskan lagi bahwa bagian struktur isi teks deskripsi yang terdapat pada teks 3 itu ada deskripsi umum dan deskripsi bagian. Tidak menjelaskan atau tidak ada struktur isi berupa penegasan ulang atau simpulan. Nah, judulnya kan apa itu? Melati putih. Lalu deskripsi umumnya itu informasi umum tentang bunga melati sebagai puspa bangsa atau simbol nasional. Nah, itu bisa untuk perangkat upacara adat juga ya. Ya, upacara adat ini maksudnya upacara perkawinan di berbagai suku di Indonesia, terutama suku Jawa dan Sunda, ya benar. Terus deskripsi bagiannya, dia akan menggambarkan, kita lihat di paragraf kedua, itu akan menggambarkan bunga. Kenapa bunganya tunggal atau berpasangan, nah, mulainya itu. Terus yang ketiga itu daun. Yang keempat kuncup. Akhirnya tidak bersehat. Lalu untuk yang terakhir adalah pohon dan batangnya itu dijelaskan ya, batangnya bulat berkayu dengan tinggi 0,3 sampai 3 meter, bercabang-cabang dan berwarna coklat. Nah, jadi deskripsi bagian dari teks 3 yang berjudul Melati Putih itu tidak ada simpulan atau penegasan ulang. Baik, cukup sekian dulu materi yang Bapak sampaikan. Untuk tugasnya nanti cuma 2 soal aja. Bapak tulis di Google Classroom. Gak usah jawab panjang-panjang. Cukup jawabannya singkat, padat, jelas, dan sesuai dengan pertanyaan. Baik, sekian dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.